Jumpa dengan Bung Yes di Rai Soccer TV, masih dalam edisi Piala Dunia Qatar 2022. Putaran 8 besar akan memulai pertandingan perdana pada hari Jumat esok dan juga pada Sabtu. Dan di partai perdana Jumat pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat akan dimainkan Kroasia melawan Brasil, yang kemudian disusul pada Sabtu dini hari pukul 2 dini hari Argentina melawan Belanda. Untuk pertandingan Kroasia dan Brasil saya akan coba menganalisanya. Sementara untuk partai Belanda melawan Argentina akan dianalisis oleh rekan saya Bung Ropan. Seperti kita ketahui, partai Brasil melawan Kroasia ini menjadi salah satu partai yang juga menarik dari 3 partai lainnya nanti. Dan kita lihat kedua tim ini dalam prestasinya di Piala Dunia belakangan ini memang cukup baik. Kalau Brasil, kita sama-sama tahulah bahwa tim ini memang langganan Piala Dunia. Tetapi Kroasia baru mengejutkan 4 tahun lalu ketika tampil sampai di final, namun dihentikan oleh Prancis dengan skor 2-4. Untuk saat ini, prestasi kedua tim memang agak pincang. Kroasia seperti 4 tahun lalu terseok-seok baru melaju sampai di final. Dan kali ini pun mereka tidak memperlihatkan sebuah permainan yang baik. Bahkan ketika sampai di 8 besar ini, Kroasia harus memetik tiket atau mendapat tiket lewat adu penalti melawan Jepang. Sementara Brasil lebih mulus perjalanannya. Brasil hanya kalah sekali dari Kamerun, tetapi pertandingan itu boleh saya sebut pertandingan strategis bagi Brasil untuk menghadapi partai-partai berikutnya. Nah, kalau kita lihat perimbangan kedua tim nantinya dalam pertandingan pukul 10 malam Jumat esok, maka secara tenis Brasil memang unggul atas Kroasia hampir di semua lini. Brasil dihuni oleh pemain-pemain berkualitas, mulai dari lini belakang, tengah, sampai depan. Apalagi sang bintang mereka Neymar sudah tampil. Dan ini akan menjadi ancaman serius ketika Neymar berdua dengan Richarlison di lini depan. Dan ini pertahanan Kroasia harus bekerja keras untuk menghadapi kombinasi 2 penyerang andalan Brasil ini. Juga di belakang ada Thiago Silva. Sementara di tengah ada pemain-pemain yang cukup berpengalaman di kompetisi Eropa, salah satunya Casemiro yang bermain bagi Real Madrid. Sementara di kubu Kroasia, mereka masih tetap mengandalkan mesin atau motor serangannya, yaitu pada playmaker Luka Modric. Dengan kehilangan Ivan Rakitic yang tidak diikutsertakan dalam Piala Dunia kali ini, maka Modric menjadi satu-satunya pemain yang bisa mengarahkan seluruh permainan Kroasia selama 90 menit di lapangan. Namun melihat usia Modric yang sudah menginjak 36 tahun, pemain ini rasa-rasanya akan sulit ketika menghadapi Brasil nanti bisa bermain dengan kondisi terbaiknya. Dan dalam 4 pertandingan terakhir Kroasia, Luka Modric tampil sangat baik. Namun saya meragukan apakah dia bisa tampil dengan kondisi yang sama ketika menghadapi Brasil. Karena 4 pertandingan awal dilalui Luka Modric dengan penampilan yang sangat dinamis dan impresif. Dia bisa menjelajahi seluruh lapangan permainan mulai dari belakang, tengah sampai ke depan dengan mobilitas yang tinggi. Dan saya meragukan dia akan tampil dengan kondisi yang sama ketika menghadapi Brasil. Dan ketika Modric tidak tampil optimal, maka Kroasia pun akan kehilangan kendali. Dan momen ini terjadi dimanfaatkan oleh Brasil dengan baik untuk meraih kemenangan. Sehingga menurut saya Brasil akan melenggang mulus ke babak berikutnya atau semifinal, karena melihat
keseimbangan kedua tim, maka Brasil berada dalam kondisi yang lebih baik untuk mengalahkan Kroasia nantinya. Sementara pada pertandingan lain yang akan dimainkan Minggu dini hari pukul 2 antara Inggris dan Prancis. Ini sebuah pertandingan yang juga bakal ketat terjadi, dan saya memprediksi pemenang dari pertandingan Prancis-Inggris ini berpeluang untuk melaju sampai di partai puncak dan tidak mungkin akan keluar sebagai juara. Dan melihat keseimbangan kedua tim dalam berbagai pertemuan sampai saat ini 31 kali Inggris bertemu dengan Brasil, dan dari statistik itu Inggris masih unggul, 17 kali menang, 9 kali kalah, dan 5 kali imbang. Namun di Piala Dunia, Inggris juga 4 kali bertemu Prancis dan unggul 2 kali serta bermain imbang 2 kali. Dengan statistik ini, walaupun Prancis di Qatar saat ini tampil sangat impresif dengan permainan yang sangat dinamis, menyerang total, saya ragu Prancis bisa mengatasi Inggris nantinya. Paling tidak Inggris akan sangat merepotkan Prancis yang tampil dengan mengandalkan salah satu bintang mudanya yang mulai melejit, yaitu Kylian Mbappe. Kita lihat perjalanan Inggris dan Prancis pun sampai di 8 besar ini sama-sama sangat produktif. Inggris mencetak 12 gol dan kemasukan hanya 2 gol. Sementara Prancis mencetak 9 gol, kemasukan 4 gol. Dengan statistik agregat gol ini, Inggris nampaknya lebih produktif dari Prancis. Dan sebaliknya, Prancis yang mengandalkan penyerang tengahnya pada Olivier Giroud kemungkinan akan kesulitan untuk bisa menembus pertahanan Inggris, karena Giroud yang selama ini bermain di Liga Inggris ternyata penampilannya tidak terlalu baik. Juga Kylian Mbappe tidak pernah bermain di Inggris, sehingga dia akan menghadapi permainan Inggris yang sangat lugas dan keras. Keras dalam arti positif. Inggris atau pemain-pemain Inggris tidak akan memberikan waktu sedetik pun bagi lawan untuk menguasai bola jika terjadi duel, dan ini harus diantisipasi oleh pemain-pemain Prancis nantinya, termasuk playmaker Prancis Anthony Griezmann di tengah. Dia tidak merumput di Liga Inggris, dia lebih banyak bermain di Prancis dan di Spanyol. Nah, kondisi ini akan tentu membuat Griezmann sulit menghadapi permainan yang keras, cepat, dan total menekan di lini tengah. Dan kalau Griezmann selama ini bisa leluasa bergerilya di lini tengah sampai ke depan, maka bukan tidak mungkin menghadapi Inggris dia akan mengalami kesulitan untuk melepas umpan-umpan terukurnya yang selama ini menghidupkan permainan Prancis. Sementara Inggris sendiri harus juga hati-hati. Walaupun statistik menunjukkan mereka 17 kali menang dan 9 kali kalah dari Prancis, tetapi saat ini Prancis sedang on fire, mengingat penyerang mereka sangat berbahaya pada diri Kylian Mbappe, Olivier Giroud, dan juga Ousmane Dembele. Khususnya bagi Mbappe, pemain ini akan menjadi ancaman serius bagi pertahanan Inggris, dan bek kanan Inggris yang diisi oleh Tripper ataupun Walker harus hati-hati betul, karena posisi bek kiri yang diisi Luke Shaw maupun di kanan oleh Tripper ini sering menghidupkan permainan Inggris lewat aksi-aksi menyerang mereka sebagai wingback. Jika menghadapi Prancis, sebaiknya pelatih Gareth Southgate lebih hati-hati menginstruksikan pemain bek kiri dan kanan ini untuk jangan terlalu agresif menyerang, karena mengingat counter attack dari Prancis lewat Dembele di kanan maupun Kylian Mbappe di kiri ini akan sangat mengancam pertahanan Inggris nantinya. Nah, Kylian Mbappe ini harus di cover oleh 1, 2, atau 3 pemain sekaligus kalau Inggris ingin aman pertahanannya, karena kalau pemain ini hanya melakukan duel 1 lawan 1, dia sangat besar akan memenangi duel tersebut. Dan kalau itu terjadi, Kylian Mbappe bisa langsung mencetak gol atau melepas umpan-umpan terukur baik bagi Giroud, Dembele maupun lini tengah Rabiot dan Griezmann yang sering masuk ke kotak penalti lawan
untuk menyelesaikan umpan menjadikan gol. Nah, kita tunggu pertandingan baik Kroasia melawan Brasil yang akan digelar Jumat malam esok maupun Prancis melawan Inggris pada Minggu dini hari. Semoga kedua pertandingan ini akan berlangsung menarik dan kita semua dipuaskan lewat tontonan-tontonan yang mengasihkan. Ikuti terus analisis Bung Yes yang tajam, cepat, dan akurat. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bola itu bulat. Giring terus!